tiga. Yang 20 itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jimat Jansan. Sekarang saya berada di salah satu pasar City Market Citra Raya, yang mana kita lihat keliling. Di sini menyediakan kebutuhan rumah tangga, terutama sayur-sayuran, bahan pokok. Kita lihat. Ini ada sayur lencak, lumai. Kalau bahasa ininya lencak ya. Nah, inilah salah satu sayur favorit orang-orang Sumatera Selatan ya. Terutama ini enak sekali untuk disayur, ditumis, apalagi pakai ikan teri. Mantap, manyos. Nah, kita lihat semuanya lengkap. Dan kita menuju ke dalam. Assalamualaikum. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang usaha yang sukses. Beliau adalah salah seorang pengusaha yang bergelut di bidang jual sayur mayur ya, yang mana kita lihat dengan usaha ini cukup berhasil. Sekarang kita mau berbincang-bincang dengan salah seorang penjual sayur ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak Ipan sih ya. Lagi nyantai nih. Alhamdulillah lagi habis keringat ini dari pagi. Sekarang saya mau sedikit bercerita tentang kegiatan Anda sebagai penjual sayur ya, yang ada di salah satu city market di Citra Raya. Kalau boleh tahu, sudah melakukan bidang ini sudah berapa tahun? Ini melakukan ini lebih kurang 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Dan termotivasi apakah Anda sehingga bisa bergelut di bidang jualan sayur-sayuran segar? Tadinya profesi Anda sendiri sebagai apa gitu? Dulu saya bekerja di suatu perusahaan pabrik gigi yang ternama yang ada di Tangerang. Dulu pernah saya sebagai manajemen mengikuti seperti skill. Dulu yang tutornya itu seorang orang terkenal yaitu Pak Mario Teguh. Maka dia berbicara kepada kami dulu, kalau Anda mau menjadi sukses, janganlah engkau bekerja kepada orang lain, tapi pekerjakan orang lain itu kepada diri Anda. Disitulah maka saya dulu berpikir, kalau saya kerja di perusahaan cukup. Tapi untuk satu motivasi bergerak ke depannya itu agak lambat. Makanya saya berusaha bagaimana saya bisa memberikan suatu dengan diri sendiri supaya bisa memperoleh orang sebagai karena kenapa? Kalau kita sudah mempekerjakan orang lain, berarti kita sudah bisa untuk. Tapi kalau kita mempekerjakan orang lain, kita sekedar terlibat. Tapi untuk melakukan itu agak lambat. Oh, jadi termotivasi dengan apa yang dikatakan oleh Maria Teguh, sehingga Anda pindah alur ya, dari salah seorang karyawan yang tadinya sudah mempunyai jabatan ya di salah satu perusahaan pabrik. Dan terus sekarang saya mau nanya, dengan usaha seperti ini, apa yang Anda rasakan dari kebebasannya? Kalau saya rasakan, ya memang kalau di saat ini memang kalau di situasi itu yaitu masalah kegiatan kita itu karena kalau kita tugasnya itu kita tidak ada merasa tertekan sama orang lain.
Tapi kalau kita suatu kerja di perusahaan lain, pasti kita berkata itu masalah perasaan Pak. Jadi kalau kerja di perusahaan itu biasanya untuk ilmu kakek atau energi kita agak berkurang. Jadi kurang bebas ya. Kurang bebas. Tapi kalau kita usaha sendiri, alhamdulillah selama 20 tahun kita bisa kerjakan pejabat karena apa? Kita bisa menentukan visi, menentukan penyelesaian. Dan intinya dengan usaha sendiri itu manajernya sendiri, personelnya sendiri, direkturnya sendiri, bahkan karyawannya juga sendiri. Nah, jadi kita bebas untuk menciptakan ide dari usaha itu sendiri. Terus saya mau tanya lagi satu, hasil apa yang sudah Bapak dapat dengan usaha seperti itu? Hasil misalnya hasil kesehatan bagaimana? Kita mensyukuri Apa anak udah sekolahnya sampai di mana? kalau badan udah dengan sakit alhamdulillah selama 13 tahun. Ya. Terus ini alhamdulillah karena kita selalu menjaga kondisi. Karena itu pertama itu kita pola makan boleh bersih. Karena kita sudah cukup. Tapi kita bukan dulu masalah satu itu kita membangun. Yang kedua, ya alhamdulillah juga untuk kedepannya yaitu kurang enam. Alhamdulillah kurang juga sampai anak saya yang pertama kedua dengan S2, wih luar biasa sekali. S2 dengan berdagang begini bisa menyekolahkan anak sampai S2. Kalau boleh tahu berapa putra putri Pak? putrinya itu ada tiga. Ada tiga. Yang dua cowok dan satu perempuan. Yang pertama yaitu selesai dengan S1-nya, keduanya. S2-nya, Yang pertama sekarang dalam pendidikan S1. S1. Yang kedua, yang itu perempuan. Yang dua perempuan. Perempuan. Yang ketiga masih kelas 2 Kelas SD. Luar biasa sekali dengan keyakinan, dengan ketabahan Pak ya, dengan keikhlasan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ada aja rezeki untuk menyekolahkan anak dengan usaha begini. Ya kita lihat sekarang dengan aktivitasnya sehari-hari, Bapak Ujang ini bersama istri keluarga besarnya dengan gembiranya dengan usaha-usahanya. Kalau boleh saya tahu Pak, selain dari berdagang sayuran, kegiatan sehari-hari Bapak apa? Misalkan di bidang kemasyarakatan ataupun di bidang yang lainnya. Ya alhamdulillah Pak. Dalam kegiatan sehari-hari ya alhamdulillah kita di masyarakat sama kita selama ini saya juga menjabat RT di lingkungan saya. Wow. Itu adaptasi yang harus luar biasa kepada masyarakat. Ya. Karena apa? Sebanyak kita berbuat baik itu akan turun satu kalinya kita berbuat baik. Betul. Tapi kita harus bersyukur. Tapi alhamdulillah untuk beberapa tahun ini sekitar ini saya udah rutin dan rutin itu kegiatan yang saya lakukan. Jadi dengan usia hampir 50 lebih saya selalu karena itu untuk karena mengejar hidup itu sangat susah. Tapi kalau kita memang niat kita mau insya Allah itu. Sekarang itu saya ada di KM. Oh, saya dengar-dengar juga Bapak salah seorang ketua daripada paguyuban. Untuk bagaimana dengan kesibukan sendiri berdagang untuk mengurus paguyuban itu seperti apa gitu? Apakah tidak menyita waktu banyak? Yang jelas kurang tidur dong, ataupun hal-hal yang lain. Alhamdulillah Pak. Saya kalau untuk memang saya dari sekolah dulu saya sedang berorganisasi karena dari SMP dan dulu ya saya seorang dengan SMP Pramuka memang saya selalu melakukan kegiatan di Bayangkara maupun di Pramuka karena untuk paguyuban terutama merantau daerah organisasi yang penting kalau saya itu niatnya itu ikhlas mau membantu yang tidak bagaimana supaya orang kita bergerak itu bisa bersatu satu sama lain itu saling Asa asi asu. asa asu yang itu karena apapun yang kita kerjakan untuk orang banyak itu saya ikhlas jangan kita hanya mencari untuk pamit yang penting kita ikhlas insya Allah kita diberi kesehatan seperti itu saya apapun yang orang bilang A, B, yang penting kita lurus kita tidak perlu mengambil kesehatan
banyak orang untuk memberikan motivasi pada semakin kita. Satu lagi luar biasa sekali kegiatan Bapak Ujang ya. Ujang yang asli namanya Afrianto alias Jang Kelico ya. Jadi Jang Kelico. Tangerang, Jabodetabek itu Jang Kelico. Jang Kelico. Kita lihat dengan kangkung yang sangat segar, hasil bumi sendiri, Jang Kelico ya bisa menyekolahkan anak sampai ada yang sudah tamat dari S1, kemudian anak keduanya yang perempuan sekarang sedang di bangku S1 juga, yang kecil juga masih sekolah ya. Luar biasa sekali. Satu lagi, saya mau tanya, motivasi ataupun anjuran ataupun mungkin ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan untuk semua teman-teman yang mempunyai bakat untuk usaha, bagaimana? Itu salah satu untuk teman-teman atau mungkin setiap teman-teman kita mulai untuk berusaha itu kita jangan melihat apabila orang-orang sukses kita baru mulai berencana, tetapi rencana itu ada niat dan timbul di diri kita sendiri. Yang kedua, kita berusaha itu bukan untuk bersaing pada satu dengan yang lain. Intinya kita berusaha itu kita adalah untuk memacu yaitu keluarga kita dan anak-anak kita supaya bagaimana keluarga kita minimal bisa sama pada orang yang Bisa menyekolahkan anak, kehidupan sehari-hari cukup. Jadi tidak bukan menuntut sesuatu yang lebih, cuma untuk kebahagiaan ataupun untuk kebutuhan rumah tangga tercukupi. Ya, di samping itu kita bisa untuk membantu yaitu tetap pertama itu untuk kehidupan kita, untuk kita membutuhkan, insyaallah kita bisa hadir. Luar biasa ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ujang ataupun Jang Kelico ini. Dengan karirnya ataupun dengan usahanya, dengan kesabaran ketekunnya, dia bisa walaupun tidak semua sudah digapai, cuman sudah ada yang bisa dirasakan dengan usaha ini. Dia telah menyampaikan apa yang disampaikan untuk kita dengan satu catatan, jangan melakukan sesuatu dengan melihat orang yang sudah maju, akhirnya kita lemah. Ya, kalau kita bisa, kenapa tidak? Mudah-mudahan juga kita akan seperti orang yang sukses. Oke, terima kasih Pak Ujang alias Jang Kelico yang luar biasa sekali ya. Sampai jumpa, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sukses selalu dengan usahanya dan kita minum dulu kopinya. Bersamaan inilah untuk memacu semangat saya. Oke pemirsa. Ya, tanpa air kopi bukan tidak ada teman. Ya. Oke pemirsa di rumah, demikian bincang-bincang saya dengan salah seorang penjual sayur yang sukses di bidang jual sayur menyayurnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil suatu hikmah dari pembicaraan kita pagi ini. Saya Jipan Siansan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih pada